Putus Pak Pur ya? Oh, belum. Pak jenengan. Kita apa nih? Arek nganggo seragam lali ya dore tuku seragam ra. Iki nganggo seragam kancane ndak diranganku kok. Kalau di anak ndera wong tak. Ini Pak. Nggih, Mas. Tapi diring ning ngeten. Oh iya, betul. Nggih, ngoten. Sampai di sini. Pakai kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak yang ada di Padepokan, hari ini rupanya banyak yang hadir ya. Ada dari Malang, senior-senior kita yang dari Malang. Kemudian Banjarnegara Pak ya. Banjarnegara, kemudian ada Jepara, Semarang, Yogyakarta, Rembang, ada dari Lampung Mas Aji, kemudian hari ini luar biasa sekali, dan juga untuk pemirsa dimanapun berada, Sabang sampai Merauke sampai beberapa negara tetangga yang dirahmati Allah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang lurus Allah. Jadi syukur lurus Allah itu syukur yang karena Allah. Syukur yang ATP ya, ATP. Jadi kita melakukan syukur pun itu karena perintah Allah. Jadi syukurnya lurus Allah. Bukan syukur karena kita barusan mendapat rezeki. Mohon di silent, Pak. Biar enggak roaming. Jadi bukan syukur karena kita barusan mendapat sesuatu, penghargaan dan lain-lain, tapi syukur karena Allah. Kalau syukur karena Allah, itu berarti kita sudah melakukan T1. Sudah menerima takdir Allah, menerima afal Allah. Itu syukur yang lurus Allah. Jadi syukur itu tidak boleh pamrih karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti biasanya saya akan sapa-sapa dulu. Untuk teman-teman, ini di Padepokan ada grup namanya grup Rewo-Rewo. Jadi grup Rewo-Rewo ini isinya kita ber-DN ya, sadar Allah, ATP, tapi kita santai-santai. Santai-santai saja. Jadi
membahas sesuatu dengan ya serius, ya guyon. Itu. Makanya namanya grup rewo-rewo. Nggak ngerti saya artinya apa. Kemudian juga Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, saya ucapkan selamat pada Bapak-Bapak semua yang telah berbaiat di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah dengan disaksikan oleh Bapak Setio Purwanto, yang mana dengan baiat ini, ya tadi saya tanya pada saudara kita ya, salah satu, gimana Pak rasanya baiat? Seperti akad nikah. Jadi, oke, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Jadi ibaratnya kita mulai saat ini komitmen pada Allah, pada Rasulullah untuk berhijrah di jalan yang lurus Allah. Nah, ini adalah awal momentum yang tepat kita memulai hidup baru untuk meluruskan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang ada di Aceh, Medan, kemudian ada di Riau, kemudian ada di Palembang, ada Pak Afrizal, ada Pak Azairin, dan teman-teman yang ada di Lampung. Di Lampung ini banyak sekali di Lampung. Saya sampai nggak hafal satu persatu. Kemudian di Jakarta ini besar sekali. Di Jakarta, Bekasi, Depok, Cipanas, kemudian daerah Menteng, ya, Condet, dan lain-lain. Terutama pada Bapak Habib Khairul Anam sebagai koordinator daerah Condet, sebagai support yang luar biasa, yang telaten membina jamaahnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian Pak Maliki Ramli, beliau luar biasa sekali juga dalam menjalankan ATP. Kemudian ada A. Yusuf, ini yang masih muda, mobilitasnya tinggi sekali. Jadi beliau hampir sama seperti saya backgroundnya ya. Jadi backgroundnya itu ya karena dapat hidayah lah. Ya, karena dapat hidayah, daya Allah yang turun pada beliau akhirnya bisa berubah 180 derajat. Nanti kalau ingin tahu ceritanya jenengan tanya sendiri. Nah, sekarang masih muda, luar biasa. Mobilitasnya tinggi sekali dan pantang menyerah. Itu A. Yusuf, punya channel namanya A. Yusuf SA, channel YouTube. Kemudian juga untuk daerah Jawa Tengah, Bu Eli ini istiqomah sekali. Dan teman-teman yang lain, daerah Tegal ya, Tegal dan sekitarnya itu banyak. Kemudian Semarang ini nampaknya mulai berkembang Pak ya, yang gitu ya, mulai berkembang. Saya lihat perkembangannya di media sosial. Hanya karena yang baru-baru jadi saya kurang hafal. Kemudian ada yang di Solo sendiri juga sudah mulai kondusif Pak ya, kondusif, mulai kompak ya, kompak. Walaupun grup Solo Raya itu vakum, tapi grup rewo-rewo luar biasa perkembangannya. Ketuanya Bapak Purwati, beliau itu Pak. Wah, itu fisiknya sih tua, tapi jiwanya dengan kalah. Pokoknya kalau jalan jangan sampai ada yang merintangi, tendang Pak. Beliau untuk ketauhidan luar biasa sekali, saya salut. Pantang menyerah. Kemudian Jawa Timur, nah ini grup Malang, ada Pak Nur, ada Pak Ali Wafa, ada Pak Teguh Inspirator, Facebooknya Teguh Inspirator. Beliau luar biasa sekali. Beliau termasuk senior-senior kita
yang barusan juga ikut berbaiat. Kemudian Pak Kamai Gresik. Ya, Pak Kamai ini koordinator yang luar biasa dalam koordinir jamaahnya, Pak Kamai. Beliau mendapat julukan Gubernur DNSA Gresik. Ya, jadi satu-satunya gubernur di DNSA itu ya Pak Kamai, Kamai Simatupang, walaupun presidennya tidak ada, tapi gubernurnya ada. Itu Surabaya, ada Pak Ade juga, ada Habib Jamal, kemudian satu lagi Habib siapa itu ya? Saya lupa. Siapa Pak Pak Habib siapa di Surabaya itu? Mas Beken yang kenal. Ya. Ya maaf Habib, saya lupa. Beberapa kali ketemu dulu. Kemudian di Tulungagung ini ada Kilurah ya. Ini nonton bersama lagi nobar di padepokannya, namanya Padepokan White Spiritual. Beliau backgroundnya, maaf Kilurah saya ceritakan sedikit ya. Beliau backgroundnya itu dengan sekarang itu kebalikannya 180 derajat. Wis saenek-eneke sing elek dilakoni kabeh. Ya. Itu intinya begitu. Tapi ketika mendapat hidayah di jamaah DNSA, ya, beliau langsung mendirikan Padepokan White Spiritual. Karena ketika awal beliau memulai sadar Allah, banyak keajaiban yang terjadi pada beliau. Bahkan Bapak Kiai yang ada di Tulungagung sekarang juga lagi nonton, itu sembuh dari sakitnya dengan DNSA. Alhamdulillah Allah menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan DNSA-nya, yang menyembuhkan Allah. Itu Allah sembuhkan. Dan ya, semoga Tulungagung bisa berkembang dengan cepat ya. Kemudian ada dokter selamat itu di Kediri, Mbah Yayin. Di Banyuwangi itu asal saya Pak. Itu juga mulai berkembang, tapi saya belum bisa koordinir dan juga belum ketemu. Tapi saya pantau di media sosial Banyuwangi juga mulai banyak yang sadar Allah ya. Mulai sadar Allah, grup-grup sadar Allah itu mulai dibuat. Beliau sendiri yang buat grup sadar Allah. Kemudian di Bali ada Mas Pujiono dan kawan-kawan, ada grup DNSA Bali ada. Di Lombok berkembang, kemudian di Makassar itu di Bontang ada Mas Aryawan. Ya, saya tunggu kedatangannya tahun depan Mas Ari. Kemudian di Papua sampai Papua, ini Maluku ada sampai Papua Pak. Kemudian ada jamaah di Brunei juga ada, di Singapura, di Malaysia ini yang konsisten ya. Ada Pak Azam dan kawan-kawan yang beberapa kali pernah ke Padepokan. Dan jamaah-jamaah di beberapa negara yang lain, di Saudi juga ada. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah SWT dan ke depan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Bapak, Ibu-ibu, jadi DNSA ini satu spiritual Islam ya. Jadi kita spiritual Islam, maka pedoman kita hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis ya. Itu pedoman kita itu. Jadi apapun model perjalanan kita itu harus kita cross check dengan Al-Quran, baik ayat yang qauliyah maupun yang kauniyah. Itu. Karena di sini pun juga ada di Padepokan ada konseling Al-Quran, ada program itu ada. Jadi sadar Allah itu merupakan satu pondasi. Sadar Allah satu pondasi yang harus ada, Pak. Sadar Allah itu ma'rifatullah. Dasar kita, awaluddin ma'rifatullah. Awal orang beragama itu harus ma'rifat dulu. Harus kenal Allah dulu.
Karena kalau kita tidak makrifat, kita tidak kenal Allah, maka ibadah syariat kita itu tidak akan membawa makna yang benar-benar substansi. Jadi kita nggak kenal Allah, kita sholat. Akhirnya apa, Pak? Sebelum sholat dan setelah sholat perilaku kita sama saja. Kalau sebelum sholat kita sering ngomong ngejelekan orang, setelah sholat pun sama saja, nggak membekas apa-apa. Karena apa? Karena kita belum mengenal yang kita sembah. Ya. Katakan sholat itu menyembah Allah, sholat itu doa, sholat itu satu bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau komunikasi tapi kita nggak kenal, nggak ngerti siapa yang kita ajak komunikasi, itu sama dengan kaset kan Pak ya. Jadi ibadah syariah itu akan sempurna kalau kita sadar Allah. Karena ketika kita sadar Allah, kita akan menyaksikan, kesadaran kita itu akan menyaksikan Allah. Itu. Ketika kita latihan berzikir nafas, kalau zikir nafas kita benar, insya Allah pasti kita bisa menyaksikan Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un. Nah kalau ini sudah kuat ya, kalau ini sudah kuat, ini akan menjadi satu pondasi yang kuat. Ibarat ini pun rumah ini pondasinya. Itu. Orang yang sudah makrifat, sudah kenal Allah, apakah mesti menjalankan perintah Allah? Enggak mesti, Pak. Enggak mesti. Kenal-kenal tok. Saya kenal jenengan, Pak. Apa saya mesti ngikuti perintah jenengan? Enggak mesti. Gitu. Iblis itu ma'rifatullah, Pak. Tapi membangkang perintah Allah. Itu. Jadi makrifat itu tidak menjamin kita menjalankan perintah Allah. Jadi zikir gini tok sadar Allah, kita kemudian sudah katakan makrifat ya, makrifat kita sudah tinggi, ya, kesadaran kita terhadap Allah sudah tinggi. Itu enggak menjamin kita menjalankan perintah Allah. Malah kita enggak sholat, iya. Banyak itu. Rasulullah saja satu-satunya makhluk yang termulia di semesta ini. Itu sholat, Pak. Syariat dijalankan. Apakah kita lebih mulia dari Rasulullah yang maksum, yang dijamin oleh Allah? Apakah kita dijamin? Nah, maka Rasulullah itu contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah, pondasinya sudah kuat, maka baru ibarat rumah kita bangun dindingnya, Pak. Tiang-tiangnya kita bangun. Dindingnya kita bangun. Dengan apa? 3T. 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Salah satu ciri kekasih Allah adalah menerima. Itu. Tidak ada kekasih Allah yang tidak menerima takdir Allah, tidak menerima sifat-sifat Allah, tidak menerima afal Allah. Tidak ada. Apapun perbuatan dari Allah, itu mutlak kebenarannya, mutlak. Semua afal Allah itu mutlak. Karena apa? Allah Maha Suci, Allah Maha Benar. Manusia yang suka menyalah-nyalahkan. Kalau kita menyalahkan Allah, apakah kita lebih pintar dari Allah sehingga kita menyalahkan Allah? Protes dan lain-lain nggak ada. Kalau kita masih senang protes, ya kita koreksi saja diri kita. Apakah iman kita sudah benar? Apakah kita sudah sadar Allah? Jadi T1 itu luar biasa kekuatannya. Dari T1 itu kita akhirnya bisa bersyukur. Apapun kita kena corona itu bersyukur. Bukan syukur kepada corona karena corona, bukan. Syukur karena Allah. Kita dapat rezeki, kita bersyukur. Bukan syukur karena dapat rezeki, syukur karena Allah.
Kalau syukur karena Allah dikasih rezeki, nggak dikasih rezeki tetap syukur, Pak. Allah nggak kasih kita rezeki itu apa salah, Pak? Bener. Nggak ada Allah salah. Yang menyalah-nyalahkan kita itu. Yang kadang merasa lebih pintar dari Allah sendiri. Sehingga kita protes, Allah nggak adil. Dan lain-lain. T3 Allahu Akbar. Kita meyakini, kita percaya bahwa Allah akan mempermudah hidup kita. Ini dalam level akhlak, dalam level perbuatan. Allah mempermudah hidup kita, Allah akan bantu kita, Allah akan fasilitasi kita. Ini dinding-dindingnya, 3T itu dinding-dindingnya. Atapnya apa? Atapnya ATP. Amanah tanda perintah. Amanah tanda perintah ini, dalam setiap amanah itu mesti ada tanda. Dalam setiap tanda itu mesti ada perintah, itu satu kesatuan. Dalam aktivitas kita, hidup kita, apakah mesti amanah yang kita terima dulu? Belum tentu, Pak. Kadang yang kita tangkap dulu itu tandanya. Loh, aku kok ini ya? Ini tandanya aku diperintah apa? Kadang gitu, Pak. Loh, tahu-tahu dia kok datang, tapi kok nggak menyampaikan sesuatu. Ini tandanya apa? Tanda yang kita tangkap dulu. Tapi bagi kita yang udah peka, kadang-kadang perintah kita tangkap duluan, Pak. Datang ke padepokan, tahu-tahu ada perintah gitu. Nggak ngerti tandanya, nggak ngerti. Tahu-tahu udah nggak bisa dimpet untuk datang ke padepokan. Itu perintah yang kita tangkap duluan. Baru kemudian kita sadari, oh berarti tandanya ini. Kalau tandanya amanahnya berarti ini, baru ketemu. Kadang yang kita tangkap amanahnya, kita nggak nangkap tandanya, nggak nangkap perintahnya. Akhirnya bingung. Amanahku apa yo? Saiki amanahku apa yo? Kadang-kadang ada tanya kepada saya, Pak, amanah saya ini apa? Lu ya ora ngerti aku. Jadi ATP itu 24 jam, Pak. Kita nggak usah mencari amanah, kita bangun tidur itu sudah ada amanah tanda perintah. Bangun tidur, amanahnya badan kondisi kumal. Kumal itu tanda. Perintahnya apa? Berarti mandi. Jadi mandi bukan karena kita kumal, karena kumal itu hanya tanda. Mandi karena perintah Allah, gitu loh, Pak. Mandi karena perintah Allah. Kumal itu tanda, Pak. Jangan dijadikan tujuan. Kalau jadikan tujuan, kita syirik, Pak. Nah, setelah mandi ada amanah lagi. Tetap tuh tandanya perut lapar, perintahnya makan. Makan bukan karena lapar, karena lapar itu hanya tanda. Itu. Kita makan karena perintah Allah. Tadi ada amanahnya tubuh saya. Tandanya dipersilahkan Pak Pur, tanda, Pak. Perintahnya Allah, apa? Allah memberikan perintah saya untuk makan. Walaupun saya nggak lapar, nggak begitu lapar. Tapi kalau sampai jam 12 ya kelaparan gitu. Jadi tanda, beliau itu memberikan tanda. Beliau ngomong seperti itu dari Allah, Pak. Memberi tanda pada saya sehingga saya segera makan. Itu maka karena tanda itu kadang yang kasar ini bisa kita rasakan secara fisik, kadang tidak bisa kita rasakan secara fisik. Itu tanda yang halus, yang lembut, yang ngerti kita sendiri. Maka dari itu kita berlatih zikir nafas ini salah satunya agar kita peka terhadap tanda. Dari T3 tadi, Allahu Akbar. Kita yakin, kita percaya Allah membantu kita. Membantu apa? Mempermudah menjalankan amanah, memberi solusi dalam menjalankan amanah. Jadi kalau kita kerja, jangan cari duit. Dagang bukan cakang. Uang itu hanya hadiah yang pasti dikasihkan oleh Allah. Jadi dagang karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Rugi, untung,
Itu sudah urusan Allah. Kita nggak usah mikir, Pak, jadi nggak pernah pusing. Kita sering stres karena apa? Mikir harta, mikir uang, mikir teman, mikir pekerjaan, mikir ini. Stres. Utang dipikir, utang dibayar, Pak, ora usah dipikir. Jadi amanah itu terus, Pak. Amanah itu seiring dengan turunnya ilham. Ilham Allah itu turun 24 jam, Pak. Tiap detik, tiap menit itu turun terus ilham itu. Itu mengiringi tanda-tanda, memberikan tanda-tanda bahwa amanah tanda perintah itu 24 jam, mulai dari kita bangun, kemudian sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur itu juga menjalankan amanah Allah. Kita mendapat proyek itu amanah. Kita mendapat perintah komandan itu pun amanah. Kita punya anak buah juga amanah. Kita punya pelanggan amanah. Cirinya amanah itu mesti kata benda atau kata yang dibendakan. Itu mesti keadaan. Itu cirinya, Pak. Tanda itu mesti keadaan. Perintah itu mesti tindakan. Kalau kita nggak menjalankan, nggak bertindak, artinya kita apa? Mogol ya, mogol kita nggak jalankan perintah lah. Nah ini, jadi materi dari DNSA sebagai pondasi ya, sadar Allah pondasi, 3T ibarat dinding-dindingnya, ini kalau bangunan rumah tiang-tiang, dinding-dinding, ATP itu atap, berhenti pada duduk di kamar saja, nggak melakukan apa-apa. Wirid aja biar rezeki lancar, itu jenis males. Rezeki lancar dongone apa iki wirid sekian ribu kali. Jenengan wirid sekian ribu kali wirid tok. Dijamin tidak dapat apa-apa malah kelaparan. Allah menjamin rezeki kita. Oh, Allah menjamin rezeki kita, kita nggak usah nyari, kita tinggal jalankan perintahnya aja, cukup. Itulah namanya makom tajrid. Orang golek duit tapi duit teko dhewe. Karena apa? Kita menjalankan perintah Allah. Itulah orang yang muttaqin, orang yang takwa, itulah kekasih-kekasih Allah. Ini Bapak dan Ibu-ibu yang ada di mana saja, ini sekejar, kalau di YouTube namanya intro. Intronya ini, pendahuluan, ya, pembukaan, open mind. Ya. Untuk kita mengikuti penjelasan dari Bapak Setyo Purwanto yang akan menjelaskan lebih jauh tentang jiwa yang fana ya, dan sekitarnya ya. Beliau kalau saya gayanya begini, beliau gayanya begitu kan pas, Pak ya. Nanti kalau saya sama dengan Pak Pur, ayo Mbak Bejo podo karo Pak Pur malah podo bosen. Jadi saya gayanya beda lah, ben variasi. Karena saya bisanya ya seperti ini. Suruh niru Pak Pur nggak bisa, Pak. Dalam segala hal. Wis dadek ning ini diterima, Pak. T1. Itu saja, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jenengan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan pada malam hari ini dan Pak Bejo yang telah memberikan opening, Bapak Ibu yang hadir di online baik di YouTube maupun di Facebook. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk itu suaranya dimatikan aja. Suaranya dimatikan aja. Jadi saya dengar saya sendiri itu bingung, Pak. Gitu. Baik. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita cukup berbahagia karena kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, Jawa Barat sampai Jawa Timur bisa hadir di Padepokan. Ya, ada beberapa yang tadi habis maghrib untuk mengambil janji. Ya, saya yang menyaksikan untuk menguatkan agar teguh. Ada Pak Teguh dalam mengamalkan DN, 3T dan ATP. Bapak dan Ibu, tema kali ini kita tentang memahami Allah dan memahami diri kita. Ya. Jadi kita belajar memahami Allah dan memahami diri itu ada di dzikir nafas. Ya, ada di dzikir nafas. Ketika kita pada level 1, ya di level 1 itu kita meluaskan kesadaran, meluaskan ya. Jadi meluaskan ini mungkin sering dikupas juga, berbeda dengan keluar. Jadi jasad ini bukan keluar masuk, tapi kita meluaskan. Karena jiwa itu ya luas. Jiwa itu bukan seperti Casper. Tahu nggih Casper? Film hantu versi mana Pak itu Pak? Eropa apa Amerika itu? Ya, kita bukan, jiwa kita tidak seperti Casper, di mana wadahnya adalah jasad. Tapi jiwa kita itu tidak berbentuk. Dan jiwa kita itu tidak bertempat. Nah, kenapa kok kita itu merasa diri kita ini adalah tubuh kita? Yaitu salah kita sendiri, kenapa kita membatasi bahwa diri kita itu hanya sebatas tubuh. Ya, kenapa diri kita itu sebatas tubuh, itu salah kita. Kesalahan yang harus kita perbaiki. Maka kita harus belajar meluaskan kesadaran. Jiwa kita itu bisa meluas. Meluas tuh gini, Pak. Nah, itu. Kalau keluar tuh gini. Kalau meluas begini. Ya, baik. Kesadaran kita itu bisa menyadari tubuh ini. Tapi kalau kita naik mobil, kesadaran kita akan seluas mobil. Kalau kita sopir, ya, difoto dulu. Cepat Mbak Jen. Tugasnya Pak Bejo itu, Mbah Bejo itu moto saya. Baik. Jadi kalau kita menjadi sopir atau pilot pesawat,
maka kesadarannya akan seluas pesawat. Kalau kita seorang nahkoda kapal pesiar yang besarnya itu segitu besar, maka kesadaran kita juga akan meluas besar. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk meluaskan kesadaran. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. Artinya apa? Kesadaran kita harus meluas sampai alam semesta tak terbatas. Lalu kita jangan berhenti di situ. Tapi menyadari yang menguasai alam tak terbatas tadi. Loh, seperti apa? Ya enggak seperti apa-apa. Betul enggak? Kalau alam semesta seperti apa? Ya seperti galaksi-galaksi, bintang-bintang kan gitu, Pak. Tapi kalau yang menguasai alam semesta seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Nah terus bagaimana? Ya enggak bagaimana-bagaimana. Nah terus wujudnya seperti apa? Ya tidak berwujud apa-apa. Jadi disitulah baru kita ma'rifat. Kalau kita masih melihat wujud Allah itu seperti tulisan alif lam lam ha, atau wujud Allah itu berupa cahaya, itu berarti masih berwujud cahaya. Masih berupa cahaya. Yang menguasai cahaya itu loh siapa? Nah itu. Jadi kita itu harus dibalik ini apa? Dibalik ini loh Allah, dibalik ini. Nah itu adalah level 1 untuk mengenal, untuk makrifat kepada Allah. Jiwa kita menyadari, mengenal Allah yang tidak berupa apa-apa. Laisa kamislihi syai'un. Nah ini level 1 gampang loh Pak. Ya enggak? Coba menyadari alam tak terbatas bisa. Itu pasti diikuti pikiran. Pikirannya pasti nanti akan mengikuti dengan bayangan alam semesta. Tapi ketika kesadaran kita masuk kepada yang menguasai alam semesta, kesadaran kita masuk kepada yang menggerakkan alam semesta, kesadaran kita masuk kepada yang menghidupkan alam semesta, pikiran bisa ngikuti nggak? Pikiran nggak bisa ngikuti. Nah itulah yang betul. Itulah yang dimaksud dengan laisa kamislihi syai'un. Kalau basa Jawane itu tan kena kinaya ngopo. Nah, apa itu? Tapake kuntul nebo apa? Ora kaya tapake kuntul lah. Kuntul melayang. Melayang. Ah, tapake kuntul melayang. Atau nek wong Jawa ngarani to. Kowe nek pengen kenal Gusti Allah, golek ana susuhe angin. Lho, susuh manuk ketok, Pak. Ning dhuwur wit to. Susuhe angin. Angine wis ora ketok, susuhe meneh. Nah, gitu. Jadi basa Jawa itu ya mengarahkan kita kepada yang menguasai alam semesta. Sing ngecat Lombok. Nah. Sing nguyai segara sing ngecat Lombok. Jadi kita harus masuk ke kesadaran seperti itu, Pak. Itu makrifat. Gampang ya, Pak ya, makrifat ya. Itu makrifat loh, belum taat loh, masih makrifat.
masih mengenal. Jadi betul bahwa awaludin itu awaludin ma'rifatullah. Dasar agama itu ya ma'rifat itu. Tapi nyun sewu, ini banyak yang nggak paham. Padahal itu landasan utama. Nah, sebenarnya inilah starting awal untuk kita sholat, zikir, ibadah-ibadah yang lain. Ketika Bapak Ibu menjalankan sebuah wiridan, entah itu wirid di Toreko, atau wirid dapat ijazah dari kiai, itu kesadarannya harus masuk ke situ. Baru baca. Jadi tidak sekedar baca. Kalau sekedar baca, nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak dikasih ijazah sama seorang kiai, baca sekian-sekian kamu akan begini. Tapi kalau itu tidak dengan kesadaran ma'rifat, nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi itu jarang diajarkan sama yang memberikan ijazah. Ijazah itu mesti diwaca oleh bar maghrib karo bar subuh ping 100. Tak ijazahi halal. Tapi tidak diberitahu kesadarannya letaknya di mana. Nah, coba Bapak Ibu yang sudah punya wiridan, dijaga wiridannya. Yang masih punya amalan-amalan dari Pak Kiai, dari Kiai, dari Ustadz, dari Syekh, dari Habib, dari siapapun yang baik coba diamalkan, tapi dengan kesadaran yang benar. Ya, sehingga bacaan itu akan memberikan sebuah dampak psikologis dan dampak-dampak yang lain. Baik. Jadi itu tetap dijalankan. Nah, di dalam zikir nafas itu level 1. Setelah itu baru menyebut nama Allah. Allah. Setelah mengenal Allah, setelah ma'rifat baru nafas masuk, nafas keluar Allah. Jadi menyebut itu dengan kesadaran yang benar. Kowe nyebut sapa? Aku nyebut sing ora ana wujude apa-apa. Kowe iki nyeluk sapa? Manggil siapa? Saya memanggil zat yang tidak berupa apa-apa, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak berwujud apa-apa. Nah, baru nyebutnya benar. Allahu. Kesadaran ke sana. Itu level 2. Nah, Bapak Ibu, di sini masih ada ego. Jiwa kita itu baru nyebut. Belum fana. Tapi menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu sudah betul. Tapi jiwa kita ini masih ketempelan ego. Egonya belum 0. Maka agar sempurna kita di dalam menyaksikan zat Allah, maka ego itu harus dinolkan. Maka harus difanakan. Caranya level 3. Dengan menyebut nafas masuk kita mendekat. Ketika Allah, pasrah. Serahkan semua kepada Allah. Mendekat lagi, pasrahkan semua kepada Allah. Mendekat lagi, pasrahkan. Mendekat lagi, pasrahkan. Mendekat lagi, pasrahkan. Mendekat lagi, pasrahkan. Nah, ini mulai tanjakan udah mulai salik ya, perjalanan spiritual. Ini kita sudah jalan, torekohnya sudah jelas, tinggal kita jalan sekarang. Allah, suluk ya namanya. Allah. Ini sudah jalan. Allah, pasrah. Mendekat pasrah. Nanti suatu saat terjadi, kok enggak ada apa-apa. Loh, kok kosong? Loh, kok hampa? Loh. Nah, itulah tanda-tanda atau ciri-ciri jiwa yang fana. Setelah itu disempurnakan dengan level 4. Nafi, isbat.
Nafi isbat itu ketika dalam keadaan fana, sang jiwa ini betul-betul mengafirmasi yang ada hanya Allah, kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada kekuatan Allah. Setelah itu, kita menyadari semua adalah kekuatan Allah. Maka kita masuk di dalam kekuatan itu, namanya sibgo, celupan Allah. Celupannya apa? Di dalam kekuatan Allah ini. Ya. Nah, disinilah kita baru memahami Allah itu betul-betul sempurna. Ya, jadi tadi ya level 1 memahami yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian level 3 menyebut berserah. Akhirnya apa? Fana. Nah, itu sudah kita mendekat atau kita menyadari yang tidak berwujud apapun dengan jiwa yang kosong, dengan jiwa yang fitrah. Kan sudah sempurna. Klop gitu loh Pak. Disitulah kita baru memahami kekuatan. Yang ada ini hanya Allah. Bukan aku ini Allah. Bukan bersatu dengan Allah. Tapi yang ada adalah Allah. Lah terus yang mengatakan bahwa yang ada hanya Allah ini siapa? Itulah jiwa yang menyaksikan, namanya wahdatus syuhud. Menyaksikan nyasuk, belum dia menyaksikan di dalam sibghatullah. Tidak menyaksikan jauh. Tapi menyaksikannya masuk. Bapak melihat laut. Ya kan? Menyaksikan ada laut, ada ikannya di bawahnya. Itu belum sibghah. Sibghah itu masuk ke laut. Cemplung. Baru menyaksikan juga. Tetap menyaksikan ada air, ada ikan. Tapi levelnya sudah level nyemplung. Nyemplung itu masuk ke air. Sibghah. Masuk di dalam celupan Allah. Nah itu sempurna sudah. Baik Bapak Ibu. Jadi ini tahapan-tahapan kita berzikir nafas. Apakah kita harus sampai sempurna dulu di level 1, level 2, level 3? Saya kira enggak juga. Pokoknya asal paham, masuk level 1 sudah bisa menyadari yang menyadari yang menguasai alam semesta, langsung level 2, hu Allah. Setelah level 2 Allah bisa langsung mendekat dan berserah. Mendekat berserah, tiba-tiba kosong langsung afirmasi. Gitu aja. Baik. Jadi jangan berlama-lama, terus melangkah, pokoknya asal kuncinya lurus ke Allah. Level 2 salah nggak apa-apa, level 3 salah nggak apa-apa, yang penting lurus ke Allah. Tapi ya diperhatikan caranya, metodenya. Sebab kalau enggak itu fenomenanya nanti seperti misalnya kepala jadi besar, berat. Wah, saya tanya level 1-nya gimana? Pasti ada yang salah. Atau di sini tambah ngedibel abot itu ya. Nah itu berarti kalau ada ketegangan di salah satu otot itu berarti meluasnya itu masih kecantol. Gitu ya. Kalau lolos itu tubuh itu rileks Pak. Kalau meluasnya lolos itu tubuh itu rileks. Ya, rileks. Baik. Gitu nggih. Sekarang mari kita latihan bersama. Latihan berzikir
Saya pandu dari sini, dari Padepokan Patra, Bapak Ibu yang ada di rumah. Persiapan, silahkan untuk bersiap-siap. Boleh bersandar, boleh bersila, boleh duduk timpuh. Ya, monggo yang mana aja. Baik. Oke. Yang komen banyak. Ya. Silahkan. Kalau kita mulai, usahakan tidak bergerak. Ya, sampai latihan nanti selesai. Biar apa? Biar kita bisa beralih dari jasad ke jiwa. Kalau tubuhnya masih susah. Ya, biar ini jadikan patung aja lah. Nanti jiwanya meluas. Baik. Mari Bapak-bapak dan Ibu, kita niatkan dengan niat yang lurus ke Allah, dengan niat yang ikhlas, tidak ada tujuan lain selain ke Allah. Baik. Mari kita menyadari nafas kita. Menyadari nafas yang masuk dan keluar. Baik. Coba kita sadari tubuh kita. Kan dari nafas meluas ke tubuh. Sadari seluruh tubuhnya secara menyeluruh dari kepala sampai kaki, semua tubuh. Baik. Mari kita luaskan lagi kesadaran kita seluas ruangan ini, seluas pendopo, seluas ruangan Bapak Ibu di rumah. Baik, bisa nggih? Kemudian mari kita luaskan sampai alam tak terbatas. Alam raya tak terbatas. Baik. Nah, kita akan menyadari setelah alam tak terbatas, kita akan menyadari yang menguasai alam tak terbatas. Kita menyadari yang menggerakkan alam semesta. Kita menyadari yang menghidupkan alam semesta. Baik. Mari Bapak Ibu kita masuk level 2.
tetap pertahankan kesadarannya. Kita panggil, kita sebut ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Kesadarannya tetap kesadaran yang menguasai alam semesta. Tapi hati kita menyebut nama Allah setiap nafas keluar dan menyebut hu ketika nafas masuk. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk ke level 3. Ketika nafas masuk, sadari bahwa kita mendekat ke Allah. Ketika nafas keluar, kita menyebut Allah dalam hati. Sadari bahwa kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri, pasrah. Mendekat kesadarannya. Ketika Allah, kesadarannya berserah. Ketika kesadaran kita mendekat sedekat-dekatnya. Ketika Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya, serahkan semua apa yang kita miliki, kita kembalikan kepada Allah. Baik Bapak Ibu. Dalam kepasrahan total, kita akan mengalami kefanaan atau hilangnya rasa kepemilikan. Ya, keakuan yang nol, keakuan yang zero, ketika kita sudah mengalami keadaan zero, misalnya dengan keadaan kosong, hampa, maka segera ikuti dengan DN level 4, yaitu nafi isbat. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah.
Yang ada hanya Allah dan yang ada adalah kekuatan Allah. Terus afirmasi yang ada adalah kekuatan Allah. Yang ada hanyalah Allah. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Baik. Sekarang kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Maka jangan hanya menyaksikan, tapi kita menyaksikan dan menceburkan diri di alam kesaksian kita. Allah. 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 Ada hanya kekuatan Allah. Disitulah sibghatullah. Bapak Ibu, di alam sibghah inilah kita akan lebih mudah di dalam menerima takdir Allah, mensyukuri takdir Allah, dan percaya bahwa kita ditolong oleh Allah. Dengan sibghah inilah kita akan mudah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang Allah tunjukkan melalui tanda-tanda di dalam amanah yang sedang kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan Bapak Ibu berlama-lama di alam sibghah, di zikir nafas, sampai selesai siaran ini. Akan saya akhiri. Bapak dan Ibu, baik di Padepokan maupun di rumah, silahkan lanjut DN-nya sampai selesai dengan sendirinya.